lagi karena pelajaran kita sekarang akan dimulai. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa hadir di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita dapat merdeka sampai saat ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, sekarang Ibu akan mengabsen. Tolong didengarkan dia namanya. Yang pertama Kusniawan, Hendrawan, Hadir Bu. Sidik, Hadir Bu. Jamal, Hadir Bu. Zaki, Hadir. Akmal, Hadir. Sukma, Aulia, Irim, ya, hadir semua ya. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Malaikat Bu. Malaikat itu pengertiannya apa anak-anak kalau itu ingat? Ya, betul, makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, sekarang kita akan membacakan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita bisa menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kita juga bisa membuat karya tentang tulis dan mempublikasikannya di media sosial. Kita bisa menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kita juga bisa terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sikap tabdzir. Di sini ada yang tahu tabdzir itu apa? Boros Bu. Nah, betul, boros. Nah, boros adalah perbuatan boros atau pemborosan, yaitu menghambur-hamburkan harta dengan sia-sia. Nah, dalam Islam tabdzir dilarang dan dianggap sebagai sifat setan karena dapat mengarah pada berbagai hal negatif seperti sombong, ujub, dan ria. Nah, dalam Al-Quran sendiri sifat tabdzir itu sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Anak-anak ada yang bisa bantu Ibu bacakan ayat 26? Silakan. Artinya, dan berikanlah aku kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Nah, yang ayat kedua itu ayat 27, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang
adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, itulah tadi dalil Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 tentang sifat boros atau takzir. Nah, takzir sendiri memiliki jenis-jenis. Yang pertama itu takzir dalam harta. Nah, takzir dalam harta itu seperti kita selalu membelanjakan harta kita untuk hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat atau tidak sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Nah, yang kedua itu takzir dalam waktu. Nah, takzir dalam waktu itu seperti melakukan hal-hal yang tidak produktif sehingga kita itu lupa akan kewajiban kita sebagai umat muslim. Contohnya seperti lalai melakukan sholat 5 waktu. Nah, yang ketiga itu takzir dalam kesehatan. Nah, takzir dalam kesehatan itu kita selalu menghabiskan energi atau kesehatan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti kita nongkrong bersama teman sampai lupa waktu, bahkan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat itu takzir dalam amal. Takzir dalam amal itu kita melakukan amal ibadah dengan cara yang tidak efisien atau tidak optimal, karena kita terus mengejar hal-hal duniawi yang tidak bermanfaat bagi kita. Nah, di sini kita akan mengetahui contoh dari sifat takzir atau boros. Nah, yang pertama itu kita membeli barang yang tidak dibutuhkan. Seringkali kita membeli barang-barang mewah, barang-barang yang berharga, tapi seringkali barang itu tidak terpakai dalam jangka waktu yang lama karena banyaknya jumlah barang tersebut, sehingga kita lupa akan memakai barang-barang yang lain. Nah, yang kedua itu contoh takzir membeli makanan atau minuman dalam jumlah yang berlebihan. Seringkali kita itu sering membeli makanan, minuman, tapi kita memesan jumlah yang banyak itu pas kita sudah memakannya, seringkali ada juga yang kita makanan atau minuman yang kita tidak habiskan. Itu bisa kita terkena sifat takzir atau pemborosan. Nah, yang ketiga contohnya itu menonton TV atau bermain game terlalu lama. Kita seringkali bersama teman itu bermain game, menghabiskan waktu berjam-jam, padahal kita tahu hal-hal itu tidak produktif bagi kita. Nah, terakhir itu mengabaikan kesehatan kita. Kita seringkali mengabaikan kesehatan kita sehingga tidur kita pun tidak cukup. Juga makanan yang kita makan itu tidak bergizi karena lebih mengutamakan selera kita yang berlebihan. Juga kita kurang berolahraga karena seringkali melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, yang selanjutnya itu kita menghabiskan uang kita itu untuk hal-hal yang haram, seperti membelanjakan uang untuk judi, minuman keras, atau kegiatan maksiat lainnya. Yang terakhir, hikmah menjauhi takzir. Yang pertama, menjaga harta agar tidak habis sia-sia. Nah, takzir ini menyebabkan harta kita menjadi habis karena kita selalu bersifat boros. Yang kedua itu menjaga waktu agar waktu kita itu tidak sia-sia. Nah, yang ketiga itu menjaga kesehatan kita agar tetap prima. Yang keempat, kita bisa menghindari sifat-sifat tercela karena sifat takzir itu bisa mengarah ke sombong, ujub, dan riya. Nah, yang terakhir itu memperoleh keberkahan dalam hidup. Menjauhi takzir dapat membuat hidup lebih berkah dan bermanfaat. Nah, seperti itulah tadi materi yang Ibu bacakan tentang takzir. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada,
Ya berarti semuanya sudah paham ya. Bu. Bu, nah, siapa? Oh sudah dipahami ya semuanya. Ya Bu. Nah, karena saya lihat kalian sangat seperti lesu, maka kita breaking dulu. Ayo berdiri. Semangat. Ayo, berdiri. Kenapa di akhir speaking? Ya. Ayo. Halo. Ya. Angkat tangan di atas. Putar-putar. 1, 2, 3. Buang ke depan. Mau apa ini? 1, 2, 3. Yeay. Anda mau jiplak ya? Ini punya saya namanya Ya. Dan Oke saja. semangat semua Tetap ya. alright. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kelompok. Yang pertama itu satu untuk laki-laki dan yang kedua itu untuk kelompok perempuan. Soalnya itu contoh takdir atau sifat boros dalam kehidupan sehari-hari. Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Contoh sifat takdir dalam kehidupan sehari-hari atau boros, sifat takdir atau boros dalam kehidupan sehari-hari. Bacakan saja di tempat duduk kalian ya. Berapa 3? Satu saja, satu. Masing-masing satu kelompok, satu contoh. Untuk tampil Ya. jadi barang yang tidak dibutuhkan Bu, seperti Ya, silakan. Fikri. Tidak, di tempat duduknya saja. membeli barang yang bukan kebutuhan. Nah, tepat, sangat tepat. Ya, kelompok 2, perempuannya silakan. Menggunakan air atau listrik secara berlebihan. Nah, bagus. Nah, jawaban dari kelompok laki-laki betul, dan jawaban dari kelompok perempuan nah sangat benar juga. Jadi semuanya itu sudah paham ya apa yang Ibu jelaskan. Nah, dari pelajaran kita ini tentang takdir, Ibu ingin menyampaikan kesimpulan bahwa kita itu hidup di dunia ini jangan terlalu berlebihan, karena masih banyak aktivitas atau tindakan yang lebih bermanfaat daripada terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Saran dari Ibu, kalian harus selalu melaksanakan sholat 5 waktu dan melakukan amal perbuatan yang soleh ya. Nah, jadi tugasnya kalian di rumah itu nanti mencari video atau gambar tentang perbuatan takdir ya, agar kalian lebih paham. Ya. Itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila bisa dilihat, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.